What's up guys, selamat datang kembali ke channel Mark Angel. Hari ini gue pengen nge-share cara bikin footage GoPro jadi super cinematic. Caranya bagaimana? Let's find out. Oke guys, jadi gue udah bikin 7 kunci untuk ngebikin footage GoPro kalian menjadi lebih sinematik. Yang pertama adalah lokasi. Kalau kalian cuma syuting di area komplek-komplek rumah aja, tentunya nggak akan kelihatan sinematik. Mau bagaimanapun agak sulit untuk dibikin sinematik. Ada tempatnya lah untuk melakukan suatu action. Kalau misalnya di tempatnya kecil gitu, sempit gitu, kalau misalnya mau bikin sinematik harus pakai kamera darat yang lainnya. Tips yang kedua, kita harus belajar mengenali rule of thirds. Jadinya ini awalnya mungkin perlu guidance. Di GoPro itu ada settingnya guys. Kemudian rule of thirds ini berkesinambungan juga dengan yang namanya leading lines. Nah, kalau kalian lihat footage yang ini, ya saya lagi main di sekitar sungai-sungai gitu, kita bisa lihat leading line-nya dari kanan dan kiri itu benar-benar enak banget dilihatnya. Ya itu semuanya garis yang menuju ke tengah, jadinya mata itu enak banget ngelihat ke tengah karena garisnya itu semuanya merucut ke tengah. Nah, kemudian buat FPV drone pilot, ya ini adalah yang tips yang nomor 3 nih ya. FPV drone pilot, kalian harus lower tilt angle kalau misalnya mau cinematic. Ya jadinya jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi jadi ngebut terus atau kebanyakan ngelihat langit. Kita nggak mau banyak lihat langit, kita maunya lihat daratan kebanyakan. Karena ya kalau lihat langit udah bosen. Kalau di FPV kita muter-muter gitu. Kebanyakan sih harusnya kita ngelihat ground yang banyak. Coba di roll of third itu 2/3-nya adalah ground, 1/3-nya adalah langitnya. Kalau saya pribadi, saya pakainya 15 derajat sih, angle degree-nya itu. Kalau untuk sinematik ya. Terus yang keempat adalah editing dan color correction. Nah, ini sebenarnya skill yang lumayan dalam. Tapi nanti saya rencananya akan bikin satu konten lagi. Cara instan yang cepat lah untuk color correction, untuk edit jadinya videonya jadi bagus gitu. Nggak akan terlalu dalam, tapi saya kasih jurus-jurus rahasianya aja. Yang kelima adalah gear yang tepat. Ya, kalau kalian mau selfie, ya harus beli tongsis yang kuat. Jangan sampai GoPro-nya letoy goyang-goyang gitu atau jatuh bahkan kan. Untuk drone, setup drone-nya yang supaya bisa long range. Yang keenam adalah variety of shots. Jadinya kalian harus ambil shot itu yang beda-beda. Dari jauh, kemudian dari dekat. Ya yang dari jauh itu biasanya itu kita ngomongnya long shot atau wide shot itu untuk establishing dulu. Ya itu lagi di mana gitu loh. Jadinya kalau untuk drone ini ya saya pasti dari jauh dulu, ngelihat dulu ya kan dari atas. Kemudian saya masuk untuk close up, ngelihat semua sungainya itu. Kalau misalnya close up kan itu untuk ke detail-detail tempat ya. Jadinya saya mau highlight untuk tempat di river-river itu. Ada banyak batu, ada banyak air, ada banyak halangan lah. Tapi kita tetap ngebut terus. Nah terakhir nomor 7. Ini adalah settings di GoPro. Ini adalah setting saya pribadi. Jadinya saya share aja, kalian boleh ikutin atau enggak. Ini adalah rekomendasi dari saya. Jadi saya biasanya pakai semua settings ini. Nah, saya selalu setting GoPro saya di 2,7K 60 fps. Just nice di tengah-tengah, nggak terlalu besar file size-nya, tapi kita masih bisa reframe ya. Jadi suatu saat kita mau ambil cuma lebih kecil, kita mau geser-geser gitu, itu masih aman gitu kalau 2,7K. Kita nggak akan hilang resolusi terlalu banyak. Kalau 4K pastinya lebih bagus, tapi bakal makan tempat lebih banyak. Jadinya memory card kalian akan cepat full itu kalau misalnya pakai 4K. Kemudian set ISO kalian lock di 100 sampai 400. Nah, ini jadinya ISO-nya supaya jangan terlalu tinggi. Pastinya GoPro ini nggak gitu bagus sih kalau misalnya di low light. Jangankan GoPro, semua action cam saya udah cari kemana-mana nggak ada yang bagus. Sampai yang Insta360 One R yang 1-inch sensor aja itu juga nggak gitu bagus masih. Ya wajar sih, jadinya kita masih harus pakai semacam lampu lah supaya bisa bagus kayak gini. Ini aja saya pakai lampu nih. Ini pakai mirrorless nih, pakai lampu supaya mukanya lebih di highlight lagi. Kemudian saya set sharpness-nya di medium, lalu saya set shutter speed-nya 2 kali lipatnya FPS. Saya kan ngeset FPS saya di 60 ya, 60 frame per second. Jadi saya kali 2 itu 120, 1/120. Ini saya ngeset kayak gini supaya bisa dapat motion blur. Jadi nanti shot-nya bakal lebih cinematic lagi, nggak sharp semua. Kalau sharp semua ya kayak foto biasa.
Tapi kalau ada motion blurnya di samping-samping saat kita bergerak gitu, itu keren banget. Tentunya kalian akan butuh ND filter sih. Jadi ND filter ya beli macam-macam deh. Saya sih biasa pakai antara 8, 16 sampai 32. Nggak perlu lebih dari itu sih. Jadinya kalau misalnya super terang itu pakai yang 32. Itu siang bolong biasanya. Nggak ada awan sama sekali, terik banget itu. Nah, itu 32 deh pakainya. 16 itu kalau cloudy dikit, 8 itu kalau udah lumayan sore. Itu masih oke pakai 8. Footage-nya jadinya kayak gini nih. Nih saya post. Kalau kalian cermatin, ini semuanya pinggir-pinggirnya pada banyak motion blur semuanya. Jadi di tengahnya sharp, di pinggirnya itu blur semua. Itu keren banget. Karena itu saya ngebut dan kelihatan gitu. Saya lagi ngebut. Kelihatan kayak, itu sebenarnya kayak mata kita sih. Jadi mata kita juga kalau kita lagi jalan atau kita lagi nyetir gitu ya, yang pinggir-pinggir itu akan kelihatan blur. Itu efek natural sih. Jadi orang akan kelihatan, wih kenceng nih, wih keren nih. Jauh lebih sinematik sih hasilnya sih itu sih. Terus buat para FPV pilot, turn off hyper smooth dan di set ke 4:3. Jangan ke 16:9 ya, 4:3 kalau untuk FPV pilot supaya bisa diproses di RSGO. Oke guys, jadi untuk mendapatkan cinematic shot itu kita harus plan shot kita dulu sebelum terbang karena itu bukan freestyle ya. Jadi sebelum terbang kita udah tahu mau belok kemana aja, mau lewatin apa aja gitu. Kita ngetes dulu nggak apa-apa gitu. Jadinya kita ngetes, ini kayaknya ada gap nih, kosong nih. Oh ini ada kayaknya ada mesti di shot begini nih. Kita coba dulu, terbang dulu. Kalau misalnya oke, bisa dapat second shot. Biasanya second shot lebih smooth lagi, lebih enak lagi. Ini untuk FPV pilot nih. Ya kalau bisa deket-deket, sangat rendah atau sangat close lah. Kalau misalnya lagi ngejar mobil, itu ditepel, terus pepet terus mobilnya. Kalau jauh-jauh soalnya udah kayak DJI drone, main aman aja gitu. Tapi kalau misalnya FPV drone itu lebih ekstrim. Jadinya kita bakal nempelin pepet terus. Orang lagi drifting kita pepet, ya kan? Orang lagi rally kita pepet gitu. Nah, ini saya ada beberapa sampel footage yang saya mau kasih lihat. Ini saya lagi ngejar drifting, ya kan? Ngejar drifting ini bagusnya pasti kita sangat deket. Tapi skillnya juga harus ditajemin karena kalau misalnya mereka ngerem mendadak atau belok-belok gitu, kalau kita nggak bisa prediksi, kita harus bisa ngerem atau kita bisa bail out gitu supaya nggak nabrak ke mobilnya. Kalau misalnya mau dapetin cinematic shots, ya pasti kalian juga harus naikin skillnya kalian dulu. Oke guys, terima kasih udah nonton videonya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bisa bikin cinematic shots dengan GoPro. Apalagi sekarang GoPro 9 udah mau keluar tuh. Buat para sultan ya yang udah mau gatel beli GoPro Hero 9, silahkan. Itu harganya mahal banget, $449 sekarang saat launching. Oke guys, terima kasih banget udah nonton. Saya bakal ending dengan one of my favorite shots ya, yang tadi saya juga udah kasih lihat kalian. Ini full videonya ya, saya ngambil dari wide shot-nya, habis itu ke close up-nya, habis itu ada rule of thirds, ada leading line. Ini semuanya holy grail deh, cakep banget deh. Semoga bisa jadi contoh buat kalian supaya bisa dapat footage yang makin keren dengan GoPro kalian. Oke guys, thank you guys for watching. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. See you guys next time. Bye-bye.